Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan menyertai kita hari lepas hari sampai pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, yang selalu bersama-sama dengan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di hari ini yang telah memampukan kami. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hati kami, Roh Kudus, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Ulangan pasal 25 ayat 15-16, tertulis demikian. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang mantan operator atau petugas pengisian bahan bakar di sebuah SPBU pernah mengatakan bahwa ia bisa melakukan manipulasi pengeluaran jumlah liter dari bahan bakar yang dibeli oleh customer dengan cara menekan tombol tertentu. Dengan cara demikian ia bisa mendapatkan keuntungan dari selisih pembayaran. Kecurangan memang bisa terjadi di SPBU. Ada beberapa ciri SPBU yang aman dan jujur, yaitu biasanya ada segel tera ulang yang masih valid, juga merupakan SPBU resmi, dan umumnya banyak pelanggan, antrian panjang, yang biasanya menunjukkan tingkat kepercayaan, dan operator pengisian dari SPBU tidak seperti tukang sulap yang berusaha mengalihkan perhatian kita. Kita perhatikan di sini dalam Ulangan 25 ayat 15-16. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, batu timbangan pada zaman itu dalam konteks ayat ini biasanya dipakai untuk mengukur berat. Orang yang menjual sesuatu yang diukur nilainya berdasarkan berat akan memakai batu timbangan. Di samping batu timbangan ada juga yang disebut dengan eva. Eva di sini digunakan untuk mengukur volume. Bentuk dari eva biasanya bulat dan berbentuk wadah. Fungsinya mirip seperti takaran beras atau kaleng atau ember yang digunakan di toko-toko sederhana atau di pasar tradisional. Tuhan tahu bagaimana isi hati manusia yang cenderung punya keinginan dosa, ingin cari keuntungan dengan cara yang tidak baik. Dan itu sebabnya Tuhan menyuruh atau memerintahkan di sini agar batu timbangan dan eva itu harus dalam ukuran yang benar. Jangan ada kecurangan, jangan ada ketidakjujuran. Tuhan mau agar semua transaksi dalam jual beli, dalam perdagangan yang dilakukan umatnya dilakukan dengan adil dan jujur, tanpa kecurangan sedikit pun. Tidak sedikit orang yang punya pendapat bahwa kalau tidak curang maka tidak akan untung. Tapi di sini justru kebalikan, saudara. Kecurangan akan membuat buntung dan kejujuran akan membawa berkat. Kecurangan akan merusak kepercayaan, menghilangkan integritas kita. Tapi kejujuran dan keadilan akan membuat kita dipercaya, dan bahkan jauh lebih daripada itu, Tuhan disenangkan dengan sikap kita, sehingga Dia akan melimpahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan,
dalam tugas pekerjaan kita, dalam studi, dalam usaha, dalam pelayanan, dan dalam segala hal, dalam hubungan kita dengan orang lain. Biarlah kita memegang prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya tidak berlaku curang, tapi jujur dan adil, sehingga tidak merugikan sesama kita. Dan bersamaan dengan itu, kehidupan kita senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk hidup senantiasa dalam kejujuran dan tidak kompromi dengan kecurangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, saat ini kami diingatkan untuk hidup jujur, hidup jauh dari kecurangan, tidak kompromi dengan dosa, kecurangan dan ketidakadilan, tipu daya ataupun manipulasi dan semacamnya. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berfokus pada mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar, tapi fokus untuk memuliakan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberkati kami ketika kami hidup jujur dan benar. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas dan aktivitas kami. Kami berdoa saat ini bagi yang sedang dalam keadaan sakit, jamah ya Tuhan, pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang sedang putus asa, yang sedang dalam keadaan kecewa, bangkitkan kembali semangat mereka, berikan penghiburan dan kekuatan. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Yang sedang dalam pergumulan persoalan, lawat ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, bukakan pintu-pintu terobosan yang ajaib, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya Tuhan selalu ada bersama kami, memberikan pertolongan, memberikan jawaban dan kekuatan yang kami perlukan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.